Ramadan nanti boleh saya katakan, kalau Anda mau dapatkan hidup sehat teman-teman sekalian. Nah, ini saya kasih tipsnya nih. Biar kuat tulang-tulangnya, minum ini 1 sendok makan. Apa yang terjadi? Penyakit-penyakitnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kita makan di Ramadan itu 3 butir, 5 butir kurma sama 1 air gitu kan. Katakan 1 sendok madu udah cukup buat ibadah sampai sahur. Serius. Kenapa? Karena masih banyak energi nggak kepake. Itu kata kuncinya. Jadi konsepnya adalah apa? Sebagian saya share sebenarnya di IG ya. Bagaimana Ramadan Anda jadikan sebagai bulan yang gak usah banyak makan. Benar-benar bulan gak usah banyak makan. Tapi makannya berkualitas. Ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya. Makanya Nabi SAW ketika berbuka menggunakan apa? Menggunakan rutop atau kurma basah. Kita nggak ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, kurma kering nggak apa-apa. Ya, tapi saya sarankan saja kalau untuk ngambil satu keutamaan, coba cari kurma basah. Jadi berbukanya nanti pakai kurma basah, karena itu masih full banget enzimnya. Kalau nggak ada apa? Ya kurma kering juga apa-apa. Kalau nggak ada kurma kering, nah ini dia yang saya mau ajarkan kepada Anda. Jadi pola makan yang Anda atau kita sekarang mau perbaiki itu jangan berpikir kalau makan harus ada nasinya, harus ada tempenya, harus ada ikannya, harus ada telurnya. Bahkan kalau bisa mulai sekarang diubah. Makan tuh gimana? Anda, baik, saya ajarin. Hari ini saya bawa nanas. Bela-belain bawa nanas. Biasa blender pun saya bawa. biar kelihatan gitu kan. Nah, ini kan nanas nih. Nanasnya masukin ke sini. Lalu nanas ini, teman-teman sekalian. Nanas ini saya kasih madu. Gak usah banyak-banyak. Dikit aja. Ya, 1 sendok gitu kan. Setelah dikasih madu, ini bukan dia mau masak ya. Mohon maaf. Saya akan kasih nanas ini garam. Garam apa? Garam yang masih jelas atau masih bagus. Jadi nggak ada kelirunya dengan garam sebenarnya, asal jangan garam refinasi. Saya barusan baca buku ini sekarang oleh dokter juga, dia katakan orang Amerika, dia cerita bahwa garam itu sebenarnya nggak ada masalahnya kalau garamnya nggak refinasi. Nah masalahnya kayak sekarang, nasinya sudah nasi refinasi, garamnya refinasi, gulanya refinasi. Refinasi maksudnya apa? Dibuang, di bleaching, diolah gitu kan, sehingga apa? Sisanya cuman nutrisi tertentu aja di situ. Nah, udah begini apa yang terjadi? Anda masukin garam ke sini. Aduk-aduk. Ya dirujak. Ya kan? Ceritanya begitulah. Tapi Anda makan begini, dosa banyak-banyak juga. Apa yang terjadi? Maka kulkas Anda lagi dibersihin. Paham ya? Kulkasnya lagi ini udah makan belum? Udah makan. Apalagi kalau Anda makan buah yang ada bijinya. Wah, mantap tuh. Contohnya apa? Manggis. Manggis tuh makan sama bijinya. Nanti kalau tumbuh gimana Pak? Kalau banyak nanti saya beli. Jadi pengusaha buah kan? Gak masuk akal pertanyaan. Sama juga dengan orang jambu biji gitu kan. Kalau makan apendik itu dari zaman purbakala sudah buntu. Nggak ada cerita sama jambu biji. Ya bukan masalah jambu biji. Terus siapa yang ngembangkan itu? Apa berita itu? Ini udah enzim. Ya. Dan yang lebih luar biasa lagi apa? Nah, ini saya kasih tipsnya nih. Biar Ramadan nanti Anda sudah mulai kurangi. Jadi mulai Ramadan nanti boleh saya katakan, kalau Anda mau dapatkan hidup sehat teman-teman sekalian, maka 5 hal ini dikurangi. 5 hal ini ada stop. Mau nggak? Yakin? Makanya Sya'ban, ya kayak Rajab nih. Sekarang Rajab sama Sya'ban. Rajab sekarang ini kita jadikan momen untuk siap-siap ke Ramadan. Makanya Nabi SAW ketika Rajab, beliau sudah mulai banyak puasanya. Bahkan Aisyah mengatakan, aku bahkan nggak tahu hari yang Nabi nggak berpuasa, karena kelihatan saben hari itu kayak berpuasa. Sampai begitu hadisnya. Ya. Apa yang perlu Anda kurangi selama Ramadan nanti? Pertama, semua produk berbasiskan tepung, stop. Semua produk berbasiskan tepung.
Yang pertama itu, semua produk berbasiskan susu. Ya, hanya Ramadan saja, ya. Coba kita jadikan Ramadan itu bulan nyenengin badan kalau bahasa saya bilang. Kemudian yang ketiga apa? Semua produk yang berbasiskan minyak goreng. Kena semua kan? Makanya latihan mulai sekarang. Dan semua produk yang menggunakan gula, dan gula itu sendiri. Gula pasir ya. Udah berapa? 4 ya? Satu lagi. Masih siap? Siap. Yang terakhir, semua kurangi makan nasi putih. Insya Allah Anda tidak akan mati. Tenang aja. Ya. Ini kok hebohnya luar biasa. Biar kita nggak impor lagi nasi. Beras, maaf. Terus yang dimakan apa, Pak? Kan gitu ceritanya. Sebagian ada saya share. Kan judulnya kita butuh protein kan gitu kan? Kita butuh protein. Benar kita butuh protein, tapi tidak mesti protein hewan. Sekali-sekali kita nggak usah makan protein hewan dulu. Protein dari mana? Anda bisa dapatkan dari nabati kan gitu. Protein nabati kan banyak. Kalaulah Anda pengen makan protein. Ya. Itu. Contohnya apa? Ya kacang-kacangan. Makanya saya pernah share tapi belum di sini pasti belum. Namanya diet Abasa. Diet Abasa. Nah, ini protein. Apa ini? Nggak kelihatan kan? Ya iya jauh. Ini kacang. Kacang apa? Kacang almond. Anda makan ini 7 butir waktu berbuka puasa. Sebelumnya makan kurma lu kan? Tet gitu. Habis makan kurma, makan ini. Buah. Udah gitu, udah kenyang sebenarnya. Apalagi tambah dengan air. Udah kenyang. Kalau masih mau lagi, bolehlah makan kacang. Berapa banyak? 7 butir saja. Jangan happy duluan. Kan judulnya mau bongkar-bongkar badan ceritanya. 7 butirnya nggak usah banyak-banyak. Banyak pilihannya. Ya, kacang ini, atau kacang walnut, atau pistachio. Kacang kedelai boleh nggak? Jangan kedelai. Karena nanti Anda akan lebay. Yang perempuan kebanyakan estrogen, yang laki-laki kebanyakan estrogen. Jadi itulah seperti itulah. Ya. Cukup? Oh belum, kurang. Kalau kurang, apa yang harus Anda kerjakan? Nah, ini minumannya. Nah, ini yang tadi saya bilang itu. Kalau seandainya Ramadan tuh kurma berlimpah ruah gitu kan. Apa susahnya masjid bikin dispenser banyak, cemplungin kurma ke situ untuk orang berbuka pakai air rendaman kurma yang Nabi ajarin. Ya ini subhanallah efeknya luar biasa loh. Kan pernah saya bilang, kalau makan buah, makanlah buah sama kulitnya sama bijinya. Kan nggak bisa. Caranya gimana? Misalkan ini kurma, maka kalau ini air rendaman kurma, maka Anda sedang makan kurma tanda kutip dengan buah dan bijinya kan gitu. Dan apa yang terjadi? Inilah proses difusi yang luar biasa. Anda akan terhidrasi luar biasa dan terhidrasi. Artinya apa? Airnya dapat, nutrisinya dapat. Dahsyat kan? Apalagi Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Jadi kalau Ramadan itu saya katakan bikin tuh infus water, jangan lagi teh manis. Setuju nggak? DKM-nya pelan banget. Setuju. Biar bisa berbuka sehat di Masjid Al-Azhar. Nanti kita promoin gitu. Ya, bikin kurma banyak. Terus apa lagi? Ini air dahsyat loh. Jadi kita tuh kalau makan produknya Allah, kalau bahasa saya, itu kita menang banyak loh. Menang banyaknya apa? Satu produk kayak begini isinya tuh luar biasa banyak. Ya. Jadi kalau contoh misalkan di sini ada, sekarang hari ini saya bawa ketumbar. Ketumbar ini bukan hanya bermanfaat, katakanlah dia punya mineral, iya. Dia punya vitamin, iya. Tapi beyond that, di luar pada itu banyak lagi manfaatnya. Mari lihat kan, di postingan saya di IG, ada mbak-mbak, ibu-ibu cerita, habis minum ini bapaknya yang ubannya jadi hitam kembali. Loh serius? Kalau Anda belum waktunya tua, dia akan reverse balik, Bu, Pak. Syaratnya apa? Jangan nyampah. Tubuh kita jadi berkata,
cleaning service lah, atau mungkin restoran malam-malam lagi mau tutup, ada kan pekerjanya tuh. Nah pekerjanya ini harus Anda supply makanan yang benar. Siapa dia? Vitamin kita, hormon kita, enzim kita gitu. Letaknya di mana? Jadi begini-begini nih. Ada biji-bijian, begini. Ini Anda minum. Dia nanti dikasih dispenser banyak gitu kan. Ada air rendaman kurma, ada air rendaman kunyit, ada air rendaman cengkeh gitu kan. Oh subur banget tuh rahimnya nanti. Habis Ramadan, nikahlah. Kalian belum nikah. Woi, tidak lama kemudian hamil ya. Gampang kan? Gitulah kurang lebih ya. Subhanallah. Dan itulah kasih sayangnya Allah kalau saya kan. Jadi Allah tahu gitu kan, untuk menjalani peran sebagai Abdullah dan Khalifah tadi, ya kita harus makanan yang sehat. Dan tidak mahal. Apa mahalnya ini? Ini isinya apa? Jadi kunyit itu ketika Anda campurkan dengan merica, itu efek double-nya luar biasa. Kunyit akan teroptimasi kerjanya. Maka tadi malam nih saya bawa nih kunyit. Saya cemplungin kunyit, cuma 2 ruas kunyit dan tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Kunyit bisa bikin mandul, iya, kalau minumnya seember. Ya kalau kunyit cuma 2 ruas kayak beginian gitu kan, ada mbak-mbak, ibu-ibu lah, saya nggak tahu tuh. Dok, ini saya bawa jurnal nih, dia bilang. Jurnal ini mengatakan minum kunyit katanya bikin mandul. Iya kalau banyak. Kan tadi ayat dibacakan di depan tadi kan, wakulu wasrobu walatusrifu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Semua kalau berlebihan jadi masalah. Ya. Semua yang Allah ciptakan tidak ada masalah sebenarnya. Contoh apa? Pete itu bagus nggak? Bagus, makan aja. Jangan banyak-banyak. 3 butir, 2 butir, kalau suka. Ya. Semangka misalkan, semangka tuh saya pernah share kan. Jadi semangka itu sebenarnya kalau boleh saya saran Anda makan semangka tuh sama kulit-kulit ijonya. Oh iya, ada penelitiannya, ada. Saya ada ngobrol sama seorang teman, dia peneliti, ada penelitian dalam semangka, kulit semangka hijau itu ada gelatinnya, ada kolagennya, banyak banget. Kalau nggak bisa makan begituan gimana? Udah potong aja semangka, cemplungin ke sini kan jadi. Itu sudah Nabi ajarkan. Nabi pakai kurma zaman dulu. Kalau kita di Indonesia nggak ada kurma, nggak banyak kurma, maka Anda bisa nyemplungin ketumbar, nyemplungin kayu manis, nyemplungin jahe, nyemplungin kunyit, segala macam bisa nyemplung. Dan rasanya akan very very light. Very light itu maksudnya ringan banget. Jadi kalau Anda makan misalkan rimpang ya, rimpang tuh kayak kunyit atau jahe Anda rebus sama Anda rendam, lebih enakan ini kalau saya. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau kita, jadi apapun yang Anda makan, itu akan mempengaruhi gen. Jadi kalau boleh saya katakan, sekarang kalau belum nikah, kalau masih nyampah, artinya Anda sedang mempersiapkan, mewariskan gen-gen kerupuk, saya bilang. Mereka nyebutnya damage protein on DNA. Ngerti apa Pak Son? Kerusakan, itulah pokoknya. Kerusakan protein, ya akhirnya DNA-nya bermasalah. Karena bahan baku DNA itu asam amino. Jelas ya? Asam amino letaknya di mana? Ya di begini-beginian ini asam amino semua. Dan tidak ada asam amino itu di gorengan, cilok, cireng gitu, nasi, nggak ada asam amino itu. Ada di mana? Nih asam amino nih, enzim. Di sini ada. Jelas ya? Jadi nanti bulan Ramadan itu kendalikan hawa nafsu Anda. Sebab apa? Sebab begini katanya, kata orang-orang ilmuwan itu. Hunger is the first element of self-discipline. Jadi lapar itu adalah disiplin pertama kita. Kalau you can control hunger, you can control everything else. Ya, nanti ketika ada makan depan Anda berjalan, Anda tidak tergoda, wah keren tuh. Kan biasanya begitu tuh. Apalagi Ramadan tuh kalau lagi siang-siang panas gitu kan, lihat orang yang puasa, minum ini, minum itu gitu kan, luar biasa godaannya. Lalu bacalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk juga nanti waktu iftar. Ketika cendol lewat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika sirup, kolang-kaling tuh sehat, rumput laut tuh sehat, tapi jangan kasih sirup. Sirupnya nggak sehat. Kasih apa? Kasih madu. Kalau nggak ada madu, ya gula aren lebih bagus. Kalau nggak apa, udah makan gitu aja. Kolang-kaling sama rumput lautnya Anda campur sama gula aren ya, bukan gula merah ya. Gula aren atau gula kelapa, itu jauh lebih sehat daripada makan kolang-kaling sama rumput laut pakai sirup. Simpel kan? Simpel. Murah nggak? Murah. Subhanallah kan?
Jadi kita dapat enzimnya, dapat protein, apalagi kolang-kaling itu, subhanallah. Kolang-kaling itu, kolang. Dia, kolang saya share kalau salah di IG saya. Kolang-kaling itu tinggi kolagen loh. Kolagen itu fungsi apa? Elektron supplier. Rumput laut juga luar biasa, bagus. Ya. Dan itu semua, ya sebenarnya ada di sekitar kita teman-teman sekalian. Tinggal kita, kita optimalkan saja sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya katakan obat. Bukan kita bicara tentang tubuh kita ini sebenarnya ketika Ramadan Anda ngerjakan ini, sebenarnya efeknya apa? Sehat itu cuma efek samping dari sebuah ketaatan. Keren kan? Sehat itu hanya sebuah efek samping dari sebuah ketaatan. Muslim atau mukmin harus sehat. Kalau dia melaksanakan ketaatan. 5 menit lagi. Kata panitia. Alhamdulillah. Minum dulu lah, pembicara minum dulu. Jadi nanti Anda bisa campur kayak apa tuh ya, kunyit, kencur, Anda campur dengan black pepper, lada hitam. Cemplungin aja kayak gini. Ya, dan nggak usah direfill. Kalau sudah selesai masa usianya, buang aja. Nggak bagus kalau direfill, termasuk juga kurma. Tiap hari minum begini aja. Apa yang terjadi? Tubuh Anda akan kebanjiran vitamin, mineral, semua kebanjiran di sini. Gitu. Kayak calon wapres yang sekarang dulu. Dia kan bawa air lemon tuh. Itu. Nggak usah dibahas. Ya. Baik, itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu caranya. Jadi itu salah satu yang kita bisa aktifkan. Dan terakhir, nah ini dia nih. Nanti kalau Anda makan kurma, kan judulnya ada kurma nggak sini? Oh ada, oh komplit, ada kurma. Kalau Anda makan kurma, Nabi SAW biasa makan kurma dengan semangka. Kenapa? Sains ternyata menjelaskan bahwa ternyata Fa atau besi yang ada pada kurma ini itu terikat dengan sangat sempurna dan bisa meningkatkan fungsi Fa itu ketika dia ketemu sama vitamin C. Maka makanlah kurma dengan semangka atau jeruk. Kan tinggi itu vitamin C-nya. Atau apa lagi? Biar Anda kuat tulang-tulangnya, habis Anda makan kurma, Anda ngapain? Anda minum peresan jeruk nipis sama madu. Wah, you are strong man lah. Minum itu. Vitamin C dapat, enzim dapat, semua dapat. Dan perkasa luar biasa. Kenapa? Ada besi di sini. Kuat kita nanti. Dan jangan berlebihan. Termasuk ibu-ibu yang mau hamil atau sedang hamil, makan kurma boleh nggak? Boleh. Tiap hari. Tapi hanya 7 butir cukup. Nggak usah lebih. Kita masih butuh energi nggak? Masih butuh. Kita butuh protein. Protein kita dapat dari mana? Dari beliau ini. Ini minyak. Minyak apa? Ini minyak zaitun. Minyak zaitun ini barulah sains ternyata menjelaskan dia mengandung namanya MUFA. MUFA itu medium unsaturated fatty acid. Salah satu minyak terbaik yang bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi jantung, membagi kolesterol ada pada zaitun. Sehingga nanti apa? Ketika malam mau tidur minumlah zaitun 1 sendok makan. Ketika Anda bangun ketika sahur, jadi sahurnya gimana nanti Pak? Gampang. Sahurnya gimana? Anda minum infus kayak beginian, Anda makan kurma 3 butir, minum ini 1 botol. Bagus memang sudah dibatasin ya, biar nggak roaming. Minum ini 1 sendok makan, udah cukup buat energisnya. Habis itu ngapain? Doa banyak-banyak. Kan sahur harusnya banyak doa. Ya Allah, kuatkan aku hari untuk beribadah, kuatkan baca Quran ya. Teman-teman kemarin ada lihat postingan saya tentang Ramadan nih, kalau bisa jadikan Ramadan terbaik. Paksain diri Anda, kalau bisa 1 hari tembus 10 juz. Bisa nggak? Bisa, cuma butuh 5 jam kok. 1 juz itu kira lebih setengah jam lah kalau Anda baca lancar. Katakanlah agak sedikit belepotan, 40 menit lah. 40 menit katakanlah kali 10 ya kurang lebih nggak ada 6 jam, 5-6 jam something lah cuman. Push yourself, sebab apa? Ibadah itu kalau nggak dipaksain sampai bila-bila masa, kata orang Malaysia bilang, nggak bakal bisa. Sampai mati pun kalau kita nggak maksain tahajud, nggak bakal bisa. Serius. Sampai kapanpun kalau kita nggak maksain sholat duha,
12 rakaat gak bakal bisa, serius. Ibadah itu kudu dipaksain. Apalagi Ramadan, pahalanya luar biasa besar. Yang biasa sedekah sekarang 10.000 goceng gitu kan, Ramadan paksain sedekah yang besar gitu kan. Apalagi kalau kita baca Al-Quran, minta sama Allah. Jadi ketika Anda baca Quran nanti, minta sama Allah, ya Allah, jika ada penyakit dalam badanku, dalam kolbuku, maka jadikan Al-Quran ini sebagai penyembuhnya. Itu janji Allah begitu. Maka, apa yang terjadi? Subhanallah, Al-Quran akan merontokkan radikal bebas kalau bahasa saya. Radikal bebas di mana? Radikal bebas di dalam kolbu kita. Radikal bebas yang ada dalam aliran darah kita. Radikal bebas yang ada pada organ-organ kita. Subhanallah kan? Maka Allah katakan apa dalam Quran? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka kita harus amat sangat yakin bahwa Al-Quran itu memang penyembuh. Syaratnya gimana? Sama ketika Anda atau seseorang sakit. 2 menit lagi ya? Habis. 1 menit deh. Ketika Anda sakit, berobat ke dokter atau mungkin berobat ke herbalis, lalu Anda dikasih obat, katakanlah, minumlah Pak ya 3 kali 5 kapsul atau 3 kali 500 miligram, nggak sembuh, naikin dosis sama dia, kan gitu. Maka sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran ketika belum memberikan efek, naikkan dosisnya. Dahsyat kan? Naikkan dosis membaca Al-Quran sampai apa? Sampai kharu sujada wa bukiya. Kita tersungkur, bersujud, menangis, minta ampun sama Allah, maka saat itulah Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunannya, penyakit-penyakitnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dahsyatnya bulan Ramadan. Ya, maka jangan sibuk dengan makanan bulan Ramadan. Itu kata kuncinya. Sibuk dengan ibadah aja. Banyakin zikir, mungkin yang kerja, saya katakan kalau memang sudah selesai kerjaannya ya udah baca Quran, pegang Quran. Ya. Dan kita harus komitmen untuk di Ramadan itu khususnya kita menjadi sahibul Quran. Kita menjadi temannya atau sahabatnya Quran. Gitu ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.